Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 10, 16 sampai 20. Nah, seperti saya sudah renungkan bersama-sama kemarin, bahwa ayat 16 sampai 31 ada kontras antara kehinaan dan kehormatan, antara damai dan rasa aman dan bahaya. Nah, bahaya yang pertama bahwa orang Kristen atau utusan Yesus di tengah-tengah serigala di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada ketidakpahaman, ada kebencian kepada orang Kristen, dan memang di negeri kita tidak seperti di negeri yang lain, ada yang dilarang, ada yang dianiaya bahkan di sana di suatu tempat tertentu. Nah, bahaya yang kedua selain serigala yang diartikan yaitu di dunia ini, bahaya yang kedua ayat 17, yaitu bahaya dihadapkan kepada pengadilan. Dan pada waktu itu majelis agama. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lihatlah ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan dikirim ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir dan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapan Tuhan Yesus ini ditulis Matius 30 tahun sesudah peristiwa, ya, sudah Tuhan Yesus bicara 30 tahun kemudian baru ditulis. Dan pada waktu Tuhan Yesus ngomong ini, berbicara ini, belum ada di antara rasul-rasul yang dibawa ke majelis agama. Setelah Tuhan Yesus wafat dan naik ke surga, baru Rasul Yohanes dan Rasul Petrus, ya, dibawa ke mahkamah agama. Itu. Jadi Tuhan Yesus mengerti apa yang bakal terjadi terhadap utusan-utusannya, terhadap murid-muridnya. Bahaya dunia dan bahaya dihadapkan kepada majelis agama. Dihadapkan kepada pengadilan raja-raja, itu diantara yang digiring. Itu semua karena aku, karena Tuhan Yesus, karena mengabarkan Injil. Di negeri lain daripada Indonesia, orang Kristen dilarang atau Injil dilarang diberitakan di sana, dan kalau memberitakan Injil di sana dihadapkan kepada pengadilan, penguasa-penguasa dan raja-raja. Itu menentang undang-undang. Jadi karena Yesus harus menghadapi pengadilan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, katanya, apabila ada yang menyerahkan kamu dalam pengadilan itu, jangan khawatir. Bahaya pengadilan dari satu sisi, tetapi ada penghiburan, jangan khawatir. Kalau kamu dituduh macam-macam karena mengikut aku, Tuhan Yesus mengatakan jangan khawatir. Bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, tidak usah khawatir.
Nanti janji Tuhan Yesus ini akan ada kata-kata muncul, yaitu dari Roh Kudus, yang dari Bapa itu akan memberikan kata-kata jawaban-jawaban pada waktu diadili. Nah, tetapi saudara ingat ya, murid-murid ini sudah ikut Tuhan Yesus. Nah, pada waktu dihakimi itu di mahkamah Yahudi itu sesudah 3 tahun jadi murid Yesus, lalu menginjili, lalu dibawa ke pengadilan Yohanes dan Petrus ya dalam Kisah Rasul. Jadi 2 murid ini, Rasul Yohanes dan Petrus ini sudah lulus 3 tahun kuliah padat bersama Yesus, bukan pakai semesteran, tapi 3 tahun terus menerus hari, bukan ada liburan, tapi bersama Yesus kemana-mana. Jadi kalau dia sekarang sarjana muda teologi lebih dari itu, karena 3 tahun itu terus tidak ada pakai liburan semester. Jadi sudah tahu pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Maksud saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang belajar firman Tuhan itulah yang diutus. Dan murid yang diutus itu murid ya, yang mau belajar firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan. Dan memang firman Tuhan bisa dimengerti, tetapi nanti akan diingatkan Roh Kudus pada saat firman itu diperlukan. Jadi Roh Kudus lewat pengertian yang sudah Bapak mengerti lewat belajar firman Tuhan, itu nanti yang akan keluar dalam kehidupan, dalam pengadilan kalau perlu diadili, akan keluar kata-kata bijak dari firman itu. Jadi bukan berarti mereka tidak ada persiapan. Mereka sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus 3 tahun, kemudian menghadap pengadilan bisa ngomong, yaitu Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan. Kata Petrus itu apa? Pandanganmu gimana kepada hakim di sana waktu itu ya? Pandangan lebih taat kepada manusia atau kepada Tuhan? Nah, itu kan dari firman Tuhan juga. Jadi ucapan-ucapan itu adalah firman Tuhan yang sudah tersimpan pada pikiran murid-murid, tetapi baru keluar setelah mengalami sesuatu. Jadi firman Tuhan untuk pengadilan ada, firman Tuhan untuk menghadapi apa ada. Menghadapi apa saja ada firman Tuhannya yang keluar pada saatnya. Oleh karena itu, kata Tuhan Yesus, jangan kamu khawatir, nanti firman Tuhan akan keluar menghadapi masalah-masalah tertentu. Masalah pengadilan ada jawabannya di situ. Nanti kalau masalah penganiayaan ada jawabannya di situ. Dan semua itu dari Roh Kudus. Inilah penghiburannya. Bahayanya diadili, dimasukkan ke dalam mahkamah agama, penghiburannya ditolong oleh Roh untuk menjawab segala tuduhan. Dan bukan itu saja, di sini ditulis Roh Bapa, yang memang Roh Kudus, bukan berarti Roh Bapa jadi hanya ada Yesus dan Bapa, Roh Bapa sendiri ya, tapi di Roh Kudus jelas sekali, tapi yang bersifat kebapaan dalam hal ini. Dalam hal ini Roh Kudus yang bersifat kebapaan akan memberikan kata-kata kepada murid-murid pada waktu di pengadilan. Artinya murid-murid Yesus adalah anak Bapa. Hubungan antara murid-murid Yesus dengan Allah itu keluarga. Ini suatu konsep yang luar biasa, bahwa Allah adalah Bapa orang percaya. Tidak ada kebenaran ini di dalam kepercayaan yang lain kecuali di dalam Perjanjian Baru dijelaskan.
bahwa orang percaya hubungannya dengan Allah itu seperti keluarga, seperti Bapa. Ini suatu kehormatan yang luar biasa, saudara dan saya, orang-orang berdosa. Pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukankah ini penghiburan? Saudaraku, pada saat saudara menjalani kehidupan Kristen, mungkin ada salah paham dari orang-orang sekitar kita, mungkin sampai kepada suatu tuduhan karena menjalani kehidupan Kristen yang bukan-bukan. Mungkin kalau di sini di pengadilan ya tidak seperti di negeri-negeri lain yang ada seperti itu. Tapi paling tidak kita memang dalam bahaya. Ucapan kita yang menjelaskan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi saksi bagi mereka, katanya mereka, bagi raja-raja kalau murid waktu itu, bagi hakim-hakim, dan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Ucapan saudara yang merupakan refleksi dari kehidupan Kristen, tindakan saudara yang merupakan refleksi dari kehidupan Kristen, itu menjadi saksi bagi orang yang tidak percaya. Mari kita terus bersandar kepadanya, belajar firman-Nya, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan adalah kebenaran firman Tuhan yang menjadi saksi bagi siapa saja. Kalau murid-murid itu bagi raja-raja, bagi orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih di tengah-tengah bahaya di dalam dunia ini, bahaya untuk salah paham mengenai kehidupan kami di dalam-Mu, bahaya dituduh yang bukan-bukan karena kami mengikut Engkau. Tuhan, kami bersyukur karena Roh-Mu yang kudus akan menolong kami untuk menjawab segala tuduhan-tuduhan yang tidak benar karena kami mengikut Engkau. Ya Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengucapkan kata-kata yang tepat, tindakan yang tepat, sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami menjadi saksi bagi siapa saja di sekitar kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, tidak usah pergi kalau tidak penting, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.